wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbi wal ali. Dusturukum ya ahlad darak, dusturukum ya ahlan naubah, dusturukum ya ahlal halli wal aqd, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma min ayyamin ahabbu ila Allah wa afdalu min ayyamil ashri qila wala misluhunna fi sabilillah qala wala misluhunna fi sabilillah. Wa an sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna syaban kana sahiba sama'in wa kana idza ahalla halaku dzil hijjah asbaha sha'im fa balagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fada'ah faqala ma yahmiluka ala siyami hadhihi al-ayyam qala bi abi anta wa ummi ya Rasulullah innaha ayyamul mash'ar wa ayyamul hajj asallahu an yushrikani fi du'aihim qala fa inna laka bi kulli yawmin tasumuhu adla mi'ati raqabah wa mi'ati badanah wa mi'ati faras yuhmalu 'alaiha fi sabilillah fa idza kana yawmut tarwiyah falaka fiha adlu alfi raqabah wa alfu badanah wa alfi faras tuhmalu 'alaiha fi sabilillah. Yang kami hormati para ulama, para kiai, para asatidz, lan ugi sedaya para pengurus Masjid napa niki? Nurul Huda. Masjid Nurul Huda, dan ugi sedaya para hawari Majelis Asy-Syifa dan tokoh masyarakat. Semoga semua yang hadir di malam hari ini Allah berikan kepada kaula panjenengan sedaya umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan Allah kabulkan hajat kaula panjenengan sedaya, hajat dunia, hajat akhirat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang memberikan kesempatan kita di bulan yang agung, bulan yang diistimewakan oleh Allah, dengan Allah sebut arba'atul hurum, 4 bulan yang dimuliakan, yaitu bulan Dzulqa'dah atau yang kita kenal dengan bahasa Jawanya bulan Selo. Bulan yang agung, bulan yang setiap amal kebaikan kaula panjenengan sedaya dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Maka nikmat yang besar ini wajib untuk kita syukuri agar kita terus diiringi dengan nikmat-nikmat yang akan datang oleh Allah, dengan nikmat-nikmat yang besar, terutama nikmatul iman wa nikmatul Islam, dan hingga akhir hayat kita Allah wafatkan kita semuanya kelak dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat hafizakumullah. Saat ini kaula panjenengan berada di penghujung daripada bulan Dzulqa'dah, yang kalau tidak keliru malam Senin yang akan datang ini sudah memasuki 1 Dzulhijjah. Tapi mangke genderek pengumuman dari para ulama ahli falak di dalam menentukan masuknya bulan Dzulhijjah. Kalau melihat di kalender, kemungkinan besar di malam Senin yang akan datang sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, 1 bulan besar. Maka para hadirin, ada beberapa hal yang perlu kita pahami bersama terkait dengan bulan Dzulhijjah.
Karena ini bukan bulan yang biasa. Bulan Dzulhijjah ini bulan yang luar biasa. Bulan yang diistimewakan di dalamnya 10 hari oleh Allah, yaitu 10 hari pertama yang Allah sebut di dalam surat Al-Fajr, wal fajri walayalin asr. Wal fajri, dan demi waktu fajar. Para ulama ahli tafsir membahas demi waktu fajar yang dimaksud oleh Allah ini waktu fajar yang mana? Ada sebagian ulama yang berpendapat yaitu waktu fajar dari seluruh waktu subuh. Fajar itu kan waktu subuh, jadi semua waktu subuh. Yang bermakna waktu subuh itu waktu yang istimewa. Waktu di mana umatnya Nabi Muhammad diberkahi oleh Allah Ta'ala. Kata Nabi dalam hadisnya, burika ummati fi bukuriha. Umatku itu diberkahi di waktu paginya. Makanya makruh hukumnya tidur setelah subuh. Kemudian ada ulama juga yang berpendapat wal fajri, dan demi waktu fajar atau waktu subuh, yaitu waktu subuh di hari raya Idul Adha, yaitu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena melihat setelahnya Allah sebut walayalin asr, dan malam-malam 10. Malam-malam yang jumlahnya ada 10 hari. Yang dimaksud oleh para ulama, malam-malam 10 itu adalah malam-malam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau dibandingkan para hadirin, mana lebih baik malam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah atau 10 hari terakhir Ramadan? Jadi kata para ulama, diriwayatkan oleh Syekh atau Imam Abu Usman, ada 10 hari di dalam 1 tahun untuk umatnya Nabi Muhammad ini yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Yang pertama adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10. Yang kedua 10 hari pertama bulan Muharram. Jadi setelah Dzulhijjah kita akan dapati bulan Muharram. Kalau kata orang Jawa, Muharram itu bulan apa? Suro. 10 hari pertama bulan Suro itu masuk 10 hari yang juga terbaik. Yang ketiga 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan yang kita ketahui bersama itu adalah hari-hari atau malam-malam di mana Allah Subhanahu wa taala kemungkinan besar turunkan malam Lailatul Qadar. Para ulama membahas mana lebih baik, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah atau 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kalau dilihat dari malamnya, dari waktu malamnya, maka yang paling baik 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena di situ ada malam Lailatul Qadar. Tapi kalau dilihat dari hari-harinya, jadi dari siang hari atau secara keseluruhan, yang paling baik adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad dalam hadisnya, "Ma min ayamin al-amalu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang beribadah di hari-hari tersebut yang lebih baik menurut Allah Ta'ala melebihi daripada 10 hari ini, kata Nabi. Yang itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Artinya tidak ada ibadah Bapak Ibu yang pahalanya bisa mengalahkan ibadahnya kaulo panjenengan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dalam hadis lain riwayat Sayyidatuna Sayyidah Aisyah bercerita, yang sebelumnya juga ada hadis Nabi mengatakan ma min ayyamin ahabbu ilallahi wa afdal min ayyamil asr, mirip seperti tadi. Tidak ada hari-hari yang lebih Allah cintai melebihi daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sahabat tanya, wala misluhunna fi sabilillah, bagaimana kalau hari-hari yang lain ya Allah ya Rasulullah tapi dibuat untuk berjuang di jalan Allah Ta'ala? Kata Nabi Muhammad, wala misluhunna fi sabilillah. Walaupun orang itu di hari-hari yang lain berjuang, berjihad, berperang di jalan Allah Ta'ala, kemuliaan ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tetap lebih baik. Kecuali, kata Nabi Muhammad, orang yang berjuangnya totalitas. Kecuali orang yang berjuangnya totalitas.
Bahkan dia sampai tidak pulang karena dia gugur di medan jihad, di medan perang. Maka keutamaannya mengalahkan ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini maknanya para hadirin, beribadah di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu luar biasa ibadahnya. Pahalanya besar, dilipat gandakan oleh Allah, dan itu adalah waktu-waktu yang mustajab. Waktu-waktu yang doa-doa kita akan diijabahi oleh Allah Ta'ala. Dalam riwayat hadis Sayyidatuna Aisyah disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub. Sayyidah Aisyah bercerita, "An-nasaban kana sahiba sama'in." Ada seorang pemuda itu selalu meneliti daripada masuknya bulan-bulan Hijriah. Wa idza ahalla halak Dzulhijjah, kalau masuk daripada bulan Dzulhijjah, pemuda ini asbaha shaiman, dia berpuasa. Jadi mulai tanggal 1 dia puasa. Tanggal 1 sampai tanggal 9. Dari tanggal 10 parang poso mboten. Kenapa kok enggak boleh puasa? Hari raya. Enek wong poso wayah bodho niku Bapak Ibu posone mboten sah. Nggih. Yang ada dia dosa. Lu kan puasa. Puasa kan ibadah. Ibadah itu kalau sesuai syariat. Lek mboten sesuai syariat, walaupun zahirnya ibadah enggak dianggap ibadah sama Allah Ta'ala. Nah, tadi di majelis sebelum ini saya contohkan. Salat duha niku ibadah napa mboten? Ibadah napa mboten? Ibadah. Tapi pripun lek enten tiyang darung salat duha jam 1 malam. Salat duha ya waktu duha. Kan diwalik duha jam 1 malam, witir jam 8 pagi. Nah, pripun sah napa mboten? Kalau qadha masih mungkin sah, tapi kalau adaan enggak ada, salat duha tengah malam mboten enten, perhatian. Salat duha tengah malam enggak ada. Ada orang berangkat haji tapi di bulan Maulud. Enten haji bulan Maulud. Haji teng pundi niku haji bulan Maulud niku. Mboten enten haji ya kudu bulan Dzulhijjah, bulan haji, bulan besar, para hadirin. Nah, jadi dikatakan amalan itu sebagai ibadah kalau sesuai dengan syariat. Panjenengan poso wayah bodo riyo kok poso nggih puasane enggak sah. Loh, tapi kan saya sudah istiqamah puasa Daud. Walaupun jenengan istiqamah puasa Daud. Kalau sudah dikatakan haram oleh syariat ya sudah haram. Enggak bisa panjenengan paksa karena alasan panjenengan sudah istiqamah, enggak bisa. Justru harus dihentikan itu. Karena itu salah. Nah, jadi ada seorang pemuda niku, Bapak Ibu, kalau masuk bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai 9 piyambake niku poso. Terdengar cerita kata Sayyidah Aisyah tentang pemuda ini sampai kepada Rasulullah ceritanya. Akhirnya Rasulullah katakan panggil pemuda itu. Dipanggil sama Nabi, ditanya sama Nabi Muhammad. Kata Nabi, "Ma yahmiluka ala siyami hadhil ayyam?" Apa yang memotivasi kamu untuk berpuasa di hari-hari ini? Kata Nabi. Apa yang jadikan kamu itu semangat berpuasa di tanggal 1 sampai 9 ini? Kemudian pemuda itu mengatakan, "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah." Demi Allah bersumpah dia. Saya bersumpah ya Rasulullah, innaha ayyamul masy'ar wa ayyamul hajj. Hari-hari ini tanggal 1 sampai 9 ini, ya Rasul, ini hari-hari di mana orang-orang yang berangkat haji itu mereka sedang melaksanakan ibadah haji. Mereka sedang melaksanakan ibadah di sana. Wa asallahu an yusyrikani fi du'aihim. Saya berpuasa tanggal 1 sampai 9 itu berharap agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan dan menggolongkan saya termasuk orang yang mendapatkan keberkahan orang-orang yang haji itu. Kalau orang yang haji, yang wukuf di Arafah, dia berdoa, "Ya Allah, bukakan pintu tobat untuk saya." Saya juga berharap Allah bukakan pintu tobat untuk saya. Karena hari ini saya nggak bisa haji, tapi di sana ada saudara-saudara saya yang haji, saya berharap pahala mereka juga Allah berikan kepada saya. Allah kabulkan doa mereka, Allah juga kabulkan untuk saya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Gala fa inna laka bi kulli yawmin tasumuhu." Oleh karena itu sebab kamu berpuasa di tanggal 1 ini,
kamu akan mendapatkan pahala, kata Nabi, seperti orang yang memerdekakan 100 budak. Tanggal 1 sampai tanggal 7. Orang yang berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 7, kata Nabi, sama seperti dia mendapatkan pahala memerdekakan 100 budak. Wa mi'ata badanah, dan menyedekahkan 100 ekor onta. Wa mi'ata faras, dan infak 100 ekor kuda yang dibawa untuk berjuang di jalan Allah. Begitu masuk tarwiyah tanggal 8, masuk tarwiyah, maka dan Arafah akan Allah lipat gandakan lagi lebih daripada 100 pahala yang kamu dapatkan, kata Nabi kepada pemuda itu. Dan disebutkan juga dalam kitab yang lain, kitab Kanzun Najah wa Surur, Nabi mengatakan, man anna siyama yaumin fihi ya'dilu siyama sanatin. Berpuasa satu hari di tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah itu pahalanya seperti panjenengan puasa 1 tahun. Satu harinya seakan-akan panjenengan puasa sak tahun. Lek poso kabeh 1 sampai 9 berarti panjenengan akan dapat pahala puasa 9 tahun. Kira-kira pernah enggak kita puasa penuh selama 9 tahun? Pernah. Enten yang jarung sing nate poso penuh ya. Sanes Daud lho nggih. Lek Daud kan poso sehari tidak to nggih. Niki dahar. Ada puasa Daud, ada puasa dahar. Kalau di Nabi katakan afdhalus siyam itu som Daud, puasa Daud. Satu hari puasa, satu hari tidak. Itu paling baiknya puasa. Tapi ada lagi di atas itu namanya puasa dahar. Kenapa Nabi tidak sebut ini puasa yang terbaik? Karena khawatir kalau umatnya memaksakan diri, akhirnya mereka semuanya puasa Daud. Puasa dahar. Karena belum tentu semuanya mampu. Belum tentu semuanya kuat untuk puasa tiap hari. Ini puasa dahar 9 tahun. Mungkin belum ada di antara kita yang pernah berpuasa penuh dalam setahun, ya, selain di hari-hari yang diharamkan seperti hari raya dan hari tasyrik, para hadirin. Yang kita puasa 9 tahun lamanya. Kadang banyak orang sekarang itu puasa Ramadannya sambat, gitu kan? Muslim, lah ditangleti Pak, agamamu apa? Islam. Buktinya apa dulu? KTP kula Islam tulisannya. Tapi ternyata namung Islam KTP, wayah poso ora poso. Nggih. Wayah salat ora tahu salat. Alasannya kerja, capek, enggak kuat. Padahal setahun cuma diminta 1 bulan sama Allah. Loh, ini kalau panjenengan bisa dapatkan pahala berpuasa 9 tahun dengan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Lek kalau panjenengan boten saged puasa dari tanggal 1 sampai 9, maka ambillah 2 hari. Ambil 2 hari yang paling akhir menika tanggal 8 dan tanggal 9 yang kita kenal dengan puasa tarwiyah dan puasa Arafah. Kalau nggak bisa 2 hari, ambil 1 hari. Kalau ambil 1 hari berarti ambil yang paling mulia. Puncaknya dari segala macam ibadah yang paling disukai oleh Allah, dia menikah puasa di hari Arafah. Puasa di hari Arafah itu hari istimewa nih Bapak Ibu. Ada orang Yahudi ngomong kepada Sayyidina Umar, "Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpinnya kaum mukminin, di dalam Al-Quran, kitab suci agamamu, ada 1 ayat, seandainya ayat itu turun kepada kami kaum Yahudi, maka kami akan jadikan hari yang disebut di ayat itu adalah hari raya kami." Kata Sayyidina Umar, ayat apa yang kamu maksud? Kemudian orang Yahudi itu membacakan ayatnya. Terus Yahudi ini hafal Quran. Yahudi ini hafal Quran. Dia katakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina." Kata Sayyidina Umar bin Khattab, "Oh ya, saya tahu ayat ini. Saya tahu kapan Nabi membacakan ayat ini, di mana tempatnya, Nabi sedang dalam kondisi apa, saya tahu sekali. Karena saya sedang mendampingi Nabi saat itu. Ayat ini turun dan disampaikan oleh Nabi kepada kami, Nabi dalam keadaan sedang berdiri dalam kondisi wukuf di Arafah."
Yaitu tepatnya adalah al-yauma akmaltu lakum, di hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan agama kalian, yaitu adalah hari Arafah. Kata orang Yahudi, seandainya ayat itu turun untuk kami, maka pasti kami jadikan hari Arafah itu hari raya untuk kami. Jadi hari Arafah itu hari istimewa para hadirin. Nabi Muhammad mengatakan afdhalud doa yaumi Arafah. Doa sing paling manji, paling mujarrab, paling afdal adalah berdoa di hari Arafah. Makanya kalau kita nggak bisa puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 8, para hadirin jangan tinggalkan Arafahnya. Niki eman-eman. Orang yang berpuasa di hari Arafah, Allah kasih dia pahala 1 tahun ibadah. Kemudian diampuni dosa selama 2 tahun. Dan ini puasa Arafah itu puasa khusus umatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya setelah Arafah di bulan Dzulhijjah akan masuk bulan Muharram, ada juga sunnah puasa napa? Lek bulan wayah bulan Muharram niku enten poso sunnah napa? Asyura. Puasa sunnah Asyura. Yang itu menjadi sebab alasan kenapa orang Jawa menyebutnya dengan bulan Suro, karena diambil dari puasanya, yaitu puasa Asyura. Puasa Asyura itu para hadirin diampuni dosa bagi orang yang melaksanakannya 1 tahun. Tapi kalau Arafah 2 tahun. Kenapa kok beda? Karena puasa Asyura itu puasa yang sudah ada dari zaman dulu. Sebelum Nabi Muhammad. Dari zaman Bani Israel, dari zamannya Nabi Musa alaihissalam. Mereka sudah terbiasa berpuasa di hari Asyura. Makanya sejarah adanya kesunahan puasa di hari Tasu'a di tanggal 9 ya. Kan ada Tasu'a, ada Asyura. Itu karena ada seorang Yahudi di Madinah lagi puasa di hari Asyura. Jadi itu pas hari Asyura kaum muslimin puasa, orang Yahudi nggih puasa. Orang Yahudi ya puasa. Nabi tanya, "Kenapa kalian berpuasa di hari Asyura seperti halnya kami berpuasa?" Kata orang Yahudi, karena kami memperingati daripada Nabiullah Musa alaihissalam. Jadi memperingati kemenangan dan memperingati kemuliaan Nabi Musa. Kata Nabi Muhammad, "Nahnu ahaqqu bi Musa." Kami ini umat Islam lebih berhak terhadap Nabi Musa. Nabi Musa itu milik kami. Nabi Musa itu nabinya umat Islam. Nabi Isa nabinya umat Islam. Yang beriman kepada Nabi Musa tidak beriman kepada Nabi Muhammad, gak sah imannya. Makanya kita beriman kepada Nabi Muhammad, kita juga beriman kepada Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad. Musa milik kami, kata Nabi Muhammad. Karena orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 Muharram atau di hari Asyura, Nabi Muhammad itu paling tidak suka kalau ibadahnya nikus bersamaan dengan orang Yahudi. Sama modelnya dengan orang Yahudi, Nabi gak suka. Makanya dulu adzan itu, sejarahnya adzan kan lagi rapat, sahabat-sahabat juga rapat kali Kanjeng Nabi. Nabi bertanya, ini untuk menentukan waktu sholat karena umat Islam semakin banyak, enaknya dikasih tanda apa nih? Kata Nabi. Ada sahabat yang menjawab, gimana kalau pakai lonceng ya Rasulullah? Pakai lonceng. Kata Nabi, oh enggak, itu kebiasaannya Nasrani. Gimana kalau dengan kita membakar api di tempat yang tinggi supaya orang-orang muslim melihat ya Rasulullah? Kalau apinya nyala berarti waktu sholat masuk. Oh tidak, itu kebiasaan orang Majusi. Nah kemudian datang seorang sahabat bercerita tadi malam bermimpi diperintahkan untuk membaca sebuah kalimat-kalimat zikir yang kemudian itu dijadikan adzan. Jadikan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya ya sudah, ketika masuk waktu sholat kumandangkan adzan seperti ini. Karena Nabi Muhammad gak mau ibadah di dalam Islam itu sama dengan orang Yahudi atau orang-orang Nasrani, orang kafir. Nah, termasuk puasa ini, puasa Asyura. Sehingga Nabi katakan, lain baqitu ila qabilin la asumanna tasi. Seandainya aku masih hidup di tahun yang akan datang, karena itu hari Asyura. Seandainya aku hidup di tahun yang akan datang, maka aku akan berpuasa Tasu'a. Berpuasa di tanggal 9. Tapi sebelum Nabi menjumpai Tasu'a selanjutnya, Nabi Muhammad sudah wafat. Nabi Muhammad sudah wafat. Akhirnya
kesunnahan daripada puasa Tasyrik itu walaupun belum dikerjakan oleh Nabi Muhammad tapi sudah pernah disampaikan oleh Nabi. Puasa Asyura diampuni dosa setahun. Kalau puasa Arafah 2 tahun. Karena puasa Arafah ini keistimewaan bagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga para hadirin dari tanggal 1 sampai 9 lek saged poso monggo poso. Lek mboten saged ambil 2 hari, Tarwiyah dan Arafah. Tidak bisa 2 hari ambil 1 hari yaitu Arafahnya. Setelah itu masuk tanggal 10 malam hari, para hadirin masuk malam hari raya, waktu yang mustajab untuk panjenengan juga berdoa. Jangan sampai Arafahnya kita doa, ternyata malam harinya kita lupa berdoa. Malam hari raya Idul Adha juga malam yang mustajab untuk kita berdoa. Kemudian pagi harinya laksanakan salat sunnah Idul Adha, salat sunnah hari raya, dan pahalanya lebih besar daripada salat sunnah hari raya Idul Fitri. Pahala salat hari raya Idul Adha niku Bapak Ibu pahalanya lebih besar daripada salat hari raya Idul Fitri. Jadi aneh kalau ada orang semangat salat hari raya Idul Fitri tapi enggak semangat salat hari raya Idul Adha, aneh. Biasanya prakteknya nggih ngoten niku. Lah Idul Fitri rame biasanya nggih. Sampai halaman nutup jalan. Tapi wayah Idul Adha masjid belum tentu penuh kadang. Masjid dalam masjid ini belum tentu penuh kalau salat Idul Adha. Ini kebalik. Kenapa? Karena setan enggak mau kita dapat pahala yang gede. Nah, setan enggak suka lihat kita dapat pahala yang lebih besar. Sehingga setan mencoba untuk mengelabuhi kita seakan-akan yang paling besar itu Idul Fitri. Idul Fitri mulia, tapi jangan sampai kita meninggalkan Idul Adha karena itu lebih mulia. Setelah sholat para hadirin, sebagaimana Allah perintahkan dalam Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Fasalli lirabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu dan wanhar, dan sembelihlah. Salat yang beriringan dengan menyembelih yaitu salat Idul Adha. Makanya para ulama membahas walaupun menyembelih kurban itu Bapak Ibu boleh di 4 hari. Hari raya Idul Adha, hari tasyrik tanggal 11, 12, 13. Tapi yang paling afdal di hari raya Idul Adha. Yang paling afdal menyembelih kurban itu di hari raya Idul Adha. Dan hukum menyembelih kurban bagi kita umat Nabi Muhammad yang ikut madhab Syafi'i, hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dikukuhkan. Nabi tiap tahun kurban Bapak Ibu. Nabi tiap tahun kurban. Kemudian menjadi wajib dengan 2 cara. Menjadi wajib dengan 2 cara. Yang pertama nadar, yang kedua ta'yin. Kalau bahasa mudahnya itu ta'yin. Nadar itu menjadikan ibadah yang sunnah menjadi wajib. Panjenengan dawuh ngeten, ya Allah, saya nadar tahun ini akan berkurban 1 ekor kambing. Maka tahun itu panjenengan wajib untuk berkurban. Berkurban 1 ekor kambing. Kalau sudah nadar berarti kurbannya kurban wajib. Apa bedanya kurban wajib dengan kurban sunnah? Kalau kurban wajib, Bapak Ibu, panjenengan yang berkurban tidak boleh mengambil sedikit pun dari bagian anggota tubuh kurbannya. Panjenengan dan orang-orang yang panjenengan tanggung nafkahnya. Tidak boleh ngambil dari hewan kurban wajib panjenengan tadi. Apapun itu. Masuk namung kepala netok, enggak boleh, enggak boleh. Jangankan kepalanya buntut ya ora oleh. Kupingnya enggak boleh, semuanya enggak boleh. Kalau kurbannya wajib, harus dibagikan semuanya. Kalau kurban sunnah sebaliknya, justru kalau kurbannya kurban sunnah panjenengan dianjurkan untuk ngambil. Panjenengan dianjurkan untuk ngambil bagian dari hewan kurban yang panjenengan sembelih. Jadi sebagian besar dibagikan, sebagiannya untuk panjenengan dan keluarga. Itu kalau kurbannya sunnah. Cara yang kedua yaitu dengan ta'yin. Dengan menyatakan ini kambing akan saya kurbankan di hari raya Idul Adha. Namanya ta'yin. Namanya ta'yin. Dan itu juga menjadi wajib nantinya. Tapi nggak usah bingung dengan yang ta'yin ini.
Selama di hati panjenengan masih ada niatan kurban sunnah, maka walaupun panjenengan katakan seperti itu, ngikut apa kata hati. Karena niat itu di hati, para hadirin. Ini kadang ada orang awam tuh ribut. Kadang ada orang iseng juga, niatnya ngerjain yang punya kambing. Ada orang pulang dari pasar hewan, bawa kambing. Di hari-hari menjelang Idul Adha. Ditanya, saking pundi Pak? Niki loh, tumbas kambing. Damel apa Pak kambingnya? Oh ini kambing buat kurban, kan ngomong tak yen. Saya kambingmu wajib loh ya. Karena kamu sudah ngomong gitu wajib loh ya, nggak boleh diambil sendiri, nggak langsung seperti itu para hadirin. Bisa dilihat dulu hatinya. Dia niatnya apa? Kurbannya wajib apa kurban sunnah gitu. Kalau niat dalam hatinya kurban sunnah ya sudah, yang diambil di hati karena niat itu di hati tempatnya. Atau lebih mudahnya kalau ingin menjawab, oh ini kambing akan saya gunakan untuk kurban sunnah nanti di hari raya Idul Adha. Sakit disiasati seperti itu. Nah, maka para hadirin di hari raya Idul Adha dan hari tasyrik itu, kalau panjenengan kepingin sedekah dengan jumlah yang mungkin setara jumlahnya dengan kurban, beli hewan kurban, maka mana lebih afdal? Bersedekah dengan uang atau membeli hewan kurban selama 4 hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik, sedekah yang paling afdal di hari itu kurban. Sedekah yang paling afdal di hari itu adalah kurban. Panjenengan ini punya uang 3 juta. Di tanggal 12 Dzulhijjah, di hari tasyrik kedua. 3 juta ini panjenengan punya pilihan diinfakkan ke masjid atau dibuat beli hewan kurban. Maka mana lebih baik? Hewan kurban. Karena apa? Di hari-hari itu amalan yang terbaik adalah berkurban, para hadirin. Jadi kurban itu nggak mesti punya uangnya dari sebelum hari raya. Idul Adha mboten gadah harta tumbas hewan kurban. Kok subhanallah tanggal 11 Dzulhijjah hari tasyrik pertama dapat dana rezeki dari Allah Ta'ala sebesar 10 juta, diambil panjenengan 3 juta untuk beli kurban. Masih boleh. Pokoknya selama hari-hari tersebut kok ada rezeki, panjenengan ingin berkurban, bisa panjenengan kurban di hari tasyrik. Nah, ini diniati Bapak Ibu. Kurban itu kalau nggak dibarengi dengan niat, nggak akan pernah bisa tercapai. Ada orang yang kaya, Bapak Ibu, dia mampu beli kendaraan gonta-ganti tiap bulan, HP yang harganya puluhan juta, tiap berapa bulan sekali ganti, tapi wayah Idul Adha tumbas kambing 1. Anggap pencari sing murah, lek biasanya umumnya kambing yang normal itu 3 juta, carilah kambing yang 2,5 juta, kadang nggak mampu dia. Padahal beli mobil mampu. Ganti HP yang puluhan juta mampu. Makanya sering kami sampaikan, lek wayah Idul Adha, Bapak Ibu, harga kambing itu luwih larang timbangannya harga mobil. Nggih. Harga kambing itu lebih mahal daripada harga mobil. Harga kambing lebih mahal daripada harga motor. Banyak orang mampu ganti motor, tapi nggak mampu beli 1 ekor kambing. Banyak orang mampu ganti HP, tapi nggak mampu beli 1 ekor kambing. Ya sunnah. Tapi bukan untuk diremehkan. Kemudian kita katakan kan cuma sunnah. Ada lagi model orang itu, para hadirin salah paham, dikira kurban itu hanya seumur hidup sekali. Nabi Muhammad tiap tahun kurban. Semenjak berkurban itu disyariatkan, tiap tahun Nabi Muhammad berkurban. Jadi kurban itu tiap tahun sunnahnya. Ada orang ditanya, Pak Haji, mboten derek kurban teng Masjid Nurul Huda. Oh, mboten kula sampun. Kok sampun? Kapan Pak Haji kurbane? Tahun 2001. Bisa niki 2026. Sudah 25 tahun yang lalu. Sik diungkit-ungkit para hadirin kan. Oh, riyen 2001 kalau pun nyembelih sapi paling ngageng dhewe sak desa, Beb. Kapan 2001? Enggak usah cerita sekarang. Sekarang cari sapi yang besar, sembelih lagi di panitia kurban untuk masyarakat sekitar. Karena kurban itu sunnahnya tiap tahun, yang sunnahnya seumur hidup sekali niku namine akikah. Nggih. Mboten enten tiyang akikah tiap tahun, mboten enten. Tiap tahun akikahan, mboten enten. Tapi lek kurban tiap tahun sunnah. Nah, kita berharap kepada Allah Ta'ala, semoga Allah takdirkan kita tahun ini bisa berkurban insyaallah.
Yang belum punya rezeki, semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah Ta'ala. Yang punya hutang, semoga hutangnya dan dilunasi oleh Gusti Allah sehingga kita bisa berkorban insyaallah. Ya amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kami tutup para hadirin, ada beberapa informasi. Yang pertama, kami mengundang panjenengan sedaya. Jangan lupa para hadirin, malam Senin yang akan datang waktunya rutinan akbar di Majelis Asy-Syifa. Kita baca tahlil dan menghatamkan Al-Qur'an dan kirim Fatihah kagem para luhur-luhur kaula panjenengan sedaya, monggo dihadiri untuk umum ba'dal isya. Dan mulai Ahad yang lalu kita juga membuka majelis Ahad pagi. Rutinan majelis Ahad pagi di Mabes Asy-Syifa, monggo dihadiri untuk umum. Dan kami juga mengundang insyaallah rutin tiap tahun kami mengadakan acara takrif di hari Arafah. Takrif niku napa? Takrif niku nderek-nderek lampahi tiang-tiang ingkang wukuf datang Arafah. Nah, seperti tadi hadisnya, ada seorang pemuda enggak bisa melaksanakan ibadah haji karena belum ditakdirkan untuk sampai ke Mekah haji para hadirin, tapi wayah tenggriya piyambake poso, berharap nanti pahalanya sama seperti orang yang haji. Maka kita pun juga mengadakan acara di hari Arafah dengan harapan tahun ini kita belum bisa wukuf kumpul-kumpul di Arafah, semoga tahun depan kumpul di Arafah insyaallah. Nah, monggo sarang-sarang para hadirin hadir di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, mangke tanggal umume jenengan tingali piyambak teng kalender nggih. Dieling-eling tanggal atau hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah kita kumpul di Mabes Asy-Syifa jam 3:30 sore. Dimulai kita berzikir bersama, munajat, minta kepada Allah sebagaimana itu adalah hari yang paling baiknya kita berdoa, kemudian ditutup nanti dengan salat maghrib berjamaah dan ada ta'amul barakah. Acara ini untuk umum bagi yang puasa ataupun yang tidak puasa. Yang puasa monggo hadir, mangke jangan khawatir disediakan makanan. Yang enggak puasa pun juga boleh menikmati ta'amul barakah yang akan dihidangkan. Untuk umum muslimin, muslimat. Diingat-ingat tanggal 9 Muharram di hari Arafah. Kumpul-kumpul di Dusun Blimbing, Desa Jeli, Kecamatan Karangrejo di Mabes Asy-Syifa insyaallah. Semoga semuanya bisa hadir. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kami informasikan alhamdulillah mulai satu pekan ini, satu mingguan ini para hadirin kita sudah membuka pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Ribat Asy-Syifa. Bagi jamaah yang gadah punya putra ingin mondok di Ribat Asy-Syifa saged mendaftarkan segera dengan anapa niku kuotanya terbatas karena tempat masih belum tersedia banyak. Kuotanya terbatas, tempat belum tersedia banyak, monggo saged mendaftar, bisa melihat anapa niku nama yang tercantum di pamflet yang kita share di grup Jamaah Asy-Syifa. Bisa menghubungi Pak Solihin atau Mas Nidham, atau bisa nanti minta tolong ke Mas Akbar atau ke teman-teman Majelis Asy-Syifa yang ada di Darung, nanti akan disambungkan kepada panitia pendaftaran santri baru. Hanya khusus putra dengan syarat lulusan SD atau MI. Jadi masuk ke jenjang MTS atau SMP dan juga ada formalnya. Formalnya dengan ijazah yang reguler sanes paket dengan akreditasi A. Monggo sarang-sarang para hadirin diinformasikan kepada keluarga, sahabat, kerabat yang ingin mendaftarkan putranya di Pondok Pesantren Ribat Asy-Syifa Jeli Karangrejo. Dan kita tutup dengan suratul Fatihah. Semoga semua yang hadir di malam hari ini diberikan oleh Allah Ta'ala umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, yang sakit diberikan kesembuhan, yang sempit rezekinya dilapangkan oleh Allah, yang punya masalah segera Allah datangkan solusinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat kaula panjenengan sedaya, hajat dunia, hajat akhirat, dan hajat guru-guru kita, hajat orang tua kita, istri dan anak-anak dan keluarga kita, dan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin mukminat dimanapun mereka berada. Dan juga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita setelah panjang umur dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Bismillahil Fatihah. Dan kita bacakan Fatihah untuk air barakah yang disediakan dan yang panjenengan bawa.
Semoga dengan wasilah kita membaca suratul Fatihah, Allah berikan kepada kita kesehatan zahiran dan batinan, dikabulkan segala hajat, ala hadiniyah wa ala kulli salihah. Bismil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah, sumber wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga ini dibantu tutup airnya ingkang ngersakne toya barokah bisa kesabar santai.